Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mus di channel Hewan Lucu. Ya, sebelumnya teman-teman, Pak Mus ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya bagi teman-teman yang merayakan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton kembali video Pak Mus ya. Bagi teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe dulu ya, bukan komen dulu. Subscribe dulu ya supaya kalian nggak ketinggalan video-video Pak Mus ya. Di video kali ini Pak Mus ingin sharing 4 langkah cara menjinakkan musang hanya dalam waktu 1 minggu, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton video Pak Mus sebelumnya, yaitu review musang gala yang Pak Mus beli itu di pet shop pinggir jalan ya, teman-teman. Nah, sekarang musangnya sudah jinak, teman-teman. Jadi Pak Mus di sini ingin sharing ya bagaimana caranya ya. Untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, coba nonton dulu deh supaya nanti tidak salah paham. Jangan teman-teman bilang ini settingan, ini musangnya memang musang jinak atau memang musang sudah jinak ya. Kalian bisa nonton dulu ya. Nah, di video sebelumnya itu kalian bisa lihat segala apa musangnya di awal-awal, teman-teman ya. Di awal-awal itu musangnya itu dalam keadaan galak total, jidatnya ini luka dan hidungnya berdarah, teman-teman ya. Dan sekarang hidungnya sudah pulih, kepalanya juga sudah masa pemulihan, tapi belum tumbuh bulu ya, tapi udah nggak luka lagi, teman-teman. Nah, dan dia sudah jinak, teman-teman. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung melihat musangnya aja, teman-teman. Cus, let's go. Ya, teman-teman, jadi ini dia musangnya ya, yang kemarin itu masih galak, teman-teman. Kita kasih makan dulu lah ya, biar dia mau di-syuting, teman-teman ya. Karena dia ini agak panik, karena kan nggak kenal sama ini om kameramen, dia nggak kenal. Nah, tuh lihat, teman-teman. Nah, jadi dia ini sebenarnya sudah bisa digendong, teman-teman ya. Cuman ini agak panik, dia nggak kenal sama ini orang baru ya. Jadi dia agak panik. Nah, ini teman-teman, Pak Mus masukkan tangan ke mulutnya pun dia udah nggak gigit lagi, teman-teman. Dan juga udah bisa dilepas-lepas. Ini, Moy. Gak apa-apa, Moy, makan. Dia masih takut sama orang baru, teman-teman. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman, ini namanya hand feed, teman-teman ya, atau memberi makan dengan tangan ya. Ini tuh lihat, teman. Dan ini masih ada pitanya ya, itu. Ini. Ya, jadi inilah dia kurang lebihnya, teman-teman, musang bulan yang Pak Mus handle selama 1 minggu, teman-teman. Jadi dia agak takut, teman-teman. Takut sebenarnya nggak sama Pak Mus ya. Sama Pak Mus dia biasanya adem-adem ayem ya, sama orang di rumah juga adem-adem ayem. Cuman ini karena panik, ada orang baru, teman-teman. Jadi dia belum terbiasa, mungkin butuh waktu 1 mingguan lagi untuk dia kenal dengan orang baru, teman-teman. Nah, jadi apa aja tahap-tahapnya, teman-teman? Ada 4 langkah, teman-teman, dalam proses penjinaan musang ya, apalagi musang bulan, teman-teman ya. Jadi langkah pertama itu adalah adaptasi, teman-teman. Adaptasi ini sangat penting ya, apalagi teman-teman itu beli sudah besar dan baru beli, biasanya musang itu panikan, teman-teman. Ini kan bisa dibilang mulai panik ya, tapi kalau baru beli itu dia lebih panik dari ini, teman-teman ya. Dia lebih panik dari ini, dan dia bisa mau kabur dari kandang itu, dia akan nabrak kandang sampai hidungnya berdarah dan jidatnya pita, teman-teman. Jadi yang kalian harus siapkan itu adalah kandang senyaman mungkin, teman-teman, yang tidak terlalu kecil. Dan Pak Mus sarankan itu ditutup oleh kain ya, kerodong, seperti video yang kemarin itu. Pertama-tama kan Pak Mus tutup pakai kain ya, teman-teman ya. Nah, langkah yang kedua, teman-teman, yaitu pengenalan, teman-teman. Nah, ketika teman-teman itu sudah kerodong ya, dalam proses pengenalannya itu kalian buka dari sisi depannya aja, teman-teman. Ini ditutup ya, belakang tutup, sisi depannya aja. Nah, kalian bisa beri makan di wadah tempat makan itu ya, sehari bisa 3 kali kalian langsung kasih makan. Nah, ketika kalian kasih makan itu, disitulah dia mulai mengenali Anda ya, mulai menandai Anda gitu. Jadi disitulah proses pengenalannya, teman-teman. Prosesnya berapa hari? Bisa 2 hari, bisa mungkin 1 hari, tergantung karakter musangnya, teman-teman. Karena ada musang-musang yang cepat kenal ya, cepat jinak, dan ada yang lama, teman-teman. Kebetulan ini cepat. Ini kemarin prosesnya cuma 1 hari aja, teman-teman. 1 hari setelah dikerodong ya, Pak Mus coba kasih makan, pengenalan ya. Habis itu dia udah mulai kenal ya. Jadi
juga bisa dikasih nama, jadi bisa dipanggil dengan namanya teman-teman. Ini kebetulan betina, Pak Mus kasih nama dia Amoy. Moy, tuh lihat ya, ini kasih jari pun dia nggak gigit lagi teman-teman. Gigitnya pun pelan aja ya. Ibaratnya dia bercanda. Nah ini. Oke, ya kita lanjut. Jadi itulah langkah keduanya ya, pengenalan. Dan langkah ketiganya, inilah intinya teman-teman, inti dari menjinakkan musang, yaitu cara menghandle atau melatih supaya musang ini lebih jinak teman-teman. Bagaimana? Dalam handle ini ada 3 step teman-teman. Yang pertama itu dimandikan ya. Cara memandikannya gampang teman-teman. Teman-teman kalau musangnya terlalu besar atau terlalu galak, teman-teman bisa semprot dari luar kandang, siram aja ya ke musangnya sampai dia basah teman-teman, habis itu dikeringkan ya. Dan ada step yang kedua yang lebih manjur teman-teman. Teman-teman bisa pegang ekornya seperti Pak Mus handle di video sebelumnya itu kan ada Pak Mus keluarkan dari kandang nih teman-teman. Dan begitu caranya, kalian siapkan aja wadah ya, ember atau apapun itu, kasih air setinggi badannya aja teman-teman. Kalau kira-kira badannya itu sejengkal, kalian beri air itu sejengkal, jangan terlalu dalam. Kenapa? Nanti dia bisa tenggelam, dia nggak bisa bernapas teman-teman. Kasihan kalau dia keselak ya. Jadi setinggi badannya aja, kalian rendam aja teman-teman. Kalian pegang ekornya, kalian rendam di air itu, kalian bisa sambil dielus-elus ya, sambil dipegang-pegang teman-teman. Kalau kalian takut ya dengan tangan kosong, kalian bisa gunakan ini teman-teman. Nah, ini sarung tangan kulit ya. Ini namanya sarung tangan las. Kalian bisa beli di toko bangunan ya, atau toko besi teman-teman. Namanya sarung tangan las yang dari kulit lembu teman-teman. Ini dari kulit lembu. Ini kalau musang segini, ini gigitannya nggak terasa teman-teman. Jadi nggak ada rasa sama sekali. Nah, kalian bisa gunakan ini, pegang ini, dan butuh bantuan satu orang lagi teman untuk potong kukunya teman-teman. Kalian sambil megang ya dengan sarung tangan ini. Yang satu motong kuku. Nah, motong kukunya itu jangan sampai kena daging teman-teman. Kebetulan di sini tidak ada musang yang panjang kuku. Ini kan udah dipotong teman-teman. Kalau ada yang musang kecil, Pak Mus pengen peragakan gitu kan. Sampai mana sih batasan potongan kukunya supaya tidak berdarah gitu teman-teman. Jadi ini karena nggak ada, ya udah kita skip aja. Mungkin di video selanjutnya Pak Mus akan ajari kalian caranya memotong kuku ya. Nah, kalian bisa gunakan ini, dan juga mandikannya bisa gunakan ini kalau kalian takut ya. Nah, setelah dimandikan teman-teman, kalian bisa handukkan gitu, dibedong ibaratnya kayak bayi gitu ya. Cuman kalau musangnya udah besar segini nih, nggak mau lagi dibedong teman-teman. Ya biasanya Pak Mus gunakan itu untuk musang bulan yang usianya 2 atau 3 bulan ya. Kalau ini musang bulan kan lebih besar badannya teman-teman. Jadi dia nggak mau dibedong, langsung Pak Mus masukkan dia ke kandang sambil menunggu pengeringan. Pak Mus sepetkan bubur sun teman-teman. Nah, seperti video ini teman-teman. Nah, video ini teman-teman adalah ketika pertama kali Pak Mus beri dia susu sun ya, sepet sun itu untuk pengenalan pertama kali setelah dia mandi teman-teman. Nah, ini gigitannya masih garang teman-teman, masih kasar ya teman-teman ya. Jadi Pak Mus belum memberi dia makan pakai pisang dengan tangan langsung seperti tadi teman-teman ya. Nah, setelah dimandikan ada langkah step kedua teman-teman, yaitu hand feed atau diberi makan dengan tangan langsung teman-teman. Nah, setelah kalian sudah 2 hari ya, kurang lebih kalian memberi makan dia pakai spet teman-teman, itu usahakan tidak diberi makan di wadah lagi teman-teman, kecuali air minumnya ya. Jadi kalian bisa gunakan tangan kalian untuk memberi makan. Contoh nih, beri makan pisang teman-teman, segini ya teman-teman ya. Ya, untuk pertama kali hand feed atau untuk pertama kali kalian memberi makan dengan tangan kosong teman-teman, kalian jangan potong sekecil ini dulu teman-teman, seperti Pak Mus berikan tadi. Jangan, nanti tangan kalian akan dicaplok. Bukan pisangnya yang dimakan teman-teman, tapi nanti bisa tangan kalian ya. Jadi kalian bisa kupas dulu panjang begini teman-teman ya, gini. Nah, kalian pegang di ujungnya. Jadi kan ini panjang teman-teman ya, jauh. Jadi kalau dia pun kasar, nyaploknya di sini teman-teman. Dan kalian juga jaga-jaga jangan tangan kalian nanti bisa fatal, bisa berdarah teman-teman ya. Nah, setelah 1 harian atau 2 hari kalian memberi makan dengan ini terus ya, pagi mungkin kalian beri 2 ya, nanti 3 jam dia lapar lagi. Kalau pisang, kalau buah kan musang ini dia cepat dicerna ya, jadi cepat lapar. Jangan lama-lama dikasih makan teman-teman. Kasih 3 jam sekali, nanti kasih lagi 2, terus pakai tangan teman-teman. Sampai besoknya biasanya musang itu sudah mengenal kalian teman-teman. Jadi biasanya ya, bagi kami pecinta hewan itu kami sudah tahu nih, agak-agaknya dia udah nggak mulai kasar lagi, dia udah mau menerima kita, membuka hatinya gitu kan. Ibaratnya kayak PDKT dengan cewek teman-teman. Kalau kira-kira dia masih acuh tak acuh ya berarti kan masih butuh pendekatan lebih lanjut. Tapi kalau dia udah kira-kira mau gitu, udah mulai mau dekati kita, membuka hatinya, nah ini sudah lampu hijau teman-teman. Nah, begitu juga di musang teman-teman. Kalau dia kira-kira udah nggak kasar lagi gigitannya, sudah mulai lembut, kalian bisa belah 2 teman-teman. Kalian bisa memberikan begini nih, agak dekat dengan tangan kalian nih, contohnya nih ini Moy. Bentar ya teman-teman, kita tuh lihat. Nah,
Nah, begitu. Ya, itu kan sudah lembut gigitannya, teman-teman. Ya, nampak nggak sih? Nampak ya tadi ya? Oke, nah, itu kan sudah lembut. Nah, setelah satu besoknya, teman-teman, dia udah mulai lembut lagi makannya. Barulah kalian bisa kasih sekecil ini, teman-teman. Ya, dia sudah nggak gigit lagi. Walaupun kena tangan kalian, itu udah nggak sakit, teman-teman. Ya, seperti tadi pun Pak Mus langsung masukkan jari ke mulutnya. Dia gigit, tapi nggak ada sama sekali lecet, teman-teman. Tidak ada luka ya. Tuh lihat ya, masih mulus ya. Walaupun tak semulus cewek Korea, teman-teman, ya maklum, tangan pekerja keras ya. Jadi itu teman-teman, step yang kedua tadi, hand feed, beri makan pakai tangan. Ini sangat penting, teman-teman. Kalau teman-teman pernah ke kebun binatang atau ke tempat pertunjukan hewan-hewan lainnya, pasti teman-teman bisa pernah lihat itu ketika hewan ini disuruh melakukan atraksi atau apa, setelah itu pasti diberi makan pakai tangan, nggak? Ya kan, ibaratnya seperti burung ya, sudah dipanggil diberi makan gitu kan, atau ada singa disuruh melompat ya, setelah itu dia diberi makan ya, begitu. Itu sangat pentingnya, teman-teman. Jadi hand feed ini adalah inti dalam menjinakkan hewan, teman-teman. Nah, itulah dia step kedua dari handle, cara menghandle, teman-teman ya. Nah, nggak usah kalian gendong dulu, tidak perlu ya, teman-teman. Cukup di hand feed aja dulu. Setelah kalian kasih makan kayak tadi dengan tangan, itu kalian bisa elus-elus, bisa mulai coba angkat pelan-pelan di kandang ya. Nah, jadi ada step satu lagi, teman-teman. Step ketiga yaitu, teman-teman, diajak interaksi setiap hari. Nah, setiap hari usahakan, teman-teman, selalu berinteraksi dengan si musangnya, teman-teman. Setelah diberi makan, dielus ya, setiap hari, teman-teman. Walaupun misalnya teman-teman kerja nih, sebelum pergi kerja pagi, bisa kalian interaksi 5 menit dulu, kasih makan, elus ya kan. Mungkin pulang kerja juga begitu, teman-teman. Ya, sampai kurang lebih waktunya itu 1 minggu, teman-teman. Nah, setelah 1 minggu dia sudah jadi begini. Ini baru 1 minggu, teman-teman. Nah, sebenarnya ini udah free roam, teman-teman. Udah bisa Pak Mus lepaskan. Cuman dia belum terbiasa dengan orang baru, teman-teman. Makanya Pak Mus di sini dulu ya. Biasanya udah ini sih, udah bisa diajak keluar. Memang agak penurunan berat badan, teman-teman, karena selama ini Pak Mus hanya beri pisang karena proses penjinakan. Tapi nanti setelah ini sudah jinak total, teman-teman, kita akan coba kasih yang lebih bergizi, teman-teman ya, seperti kepala ayam dan lain-lainnya, teman-teman. Nah, tahap terakhir nih, langkah terakhir, teman-teman, yaitu tahap keempat, yaitu melatih free roam ya. Melatih musang itu bebas dari ruangan. Kalian bisa bawa dia main-main ke lapangan terbuka, mungkin tempat terbuka. Nah, bagaimana caranya melatih free roam? Yang pertama, kalian harus menyiapkan sebuah ruangan, yaitu seperti kamar, tetapi kalau bisa kosong, plong gitu aja, teman-teman. Kalian bisa lepaskan. Nah, di saat pertama kali kalian lepaskan, teman-teman, itu musang itu awalnya pasti panik, walaupun dia sudah jinak di kandang kayak tadi, teman-teman. Dia pasti coba lari, coba kabur, dia ngacir, teman-teman ya. Kalau orang bilang dia masih kagetan, teman-teman. Dia karena dia dengan situasi baru gitu kan. Biasanya dalam kandang ini kok udah luas, jadi dia akan naik, teman-teman, akan manjat kemanapun. Kalian jaga aja, kalian di kamar itu aja. Mungkin ya beberapa jam dia akan capek, teman-teman. Dia akan coba istirahat, tidur ya. Di situ kalian coba pancing lagi dengan pisang ya, hand feed lagi dengan makanan. Kalau dia masih belum makan, teman-teman, jangan kasih dulu, biarkan sampai dia mau makan, teman-teman. Sampai dia mau makan dari tangan kalian ya. Itu bisa dilatih kurang lebih 3 hari, teman-teman. Setelah dia mau makan dari tangan kalian, terbiasa dengan ruangan kamar tadi, teman-teman, barulah kalian bisa ajak dia ke ruangan lebih besar seperti rumah ya. Kalian bisa dalam rumah, kalian lepas dulu ya. Biasanya setelah itu musang akan bonding, teman-teman, akan mengikuti tuannya ya. Kalau kalian biasa kasih makan dengan tangan, dia melihat kalian itu seperti teman dekat ya. Jadi dia adalah kalian tuh dianggapnya sebagai orang terpercaya, ownernya gitu ya. Jadi dia akan mengikuti kalian. Itu namanya musang bonding ya. Jadi setelah dia bisa bonding di ruangan rumah gitu ya, kalian baru bisa bawa dia keluar rumah ya, ke lapangan terbuka, tempat terbuka. Jadi itulah dikatakan dengan musang sudah jinak total, teman-teman. Jadi itulah 4 tahap menjinakkan musang dalam waktu 1 minggu ya. Dan ini adalah hasil riset dan hasil pengalaman dari Pak Mus sendiri. Adapun di luar sana mungkin ada pecinta-pecinta musang lainnya yang berbeda cara menjinakkannya. Kita juga harus saling menghargai, teman-teman ya. Setiap orang itu berbeda-beda caranya, tetapi dengan satu tujuan, yaitu kita ingin menyayangi hewan peliharaan kita ya. Ada satu pepatah yang Pak Mus anggap itu bagus ya. Kalau kita ingin memelihara hewan dan ingin dia jinak, jadi ikuti dengan pepatah ini. Temukan ikatan istimewa dalam sebuah pemeliharaan, maka akan kau dapati lebih dari kata jinak, teman-teman. Jadi ikatan yang luar biasa, teman-teman. Ini susah diungkapkan. Bagaimana sih kata-kata ini ya? Bagaimana sih ikatan ini? Ibaratnya gini, ibu dan anak itu kan ada sebuah ikatan batin yang sangat konkret, teman-teman, yang sangat dekat ya, yang susah diungkapkan. Begitu juga dengan hewan, teman-teman. Biasanya pecinta hewan akan tahu nih, gimana sih ikatan antara owner dan hewannya.
ya. Jadi itulah yang membuat si hewan ini mencintai atau dekat sama tuannya itu lebih dari siapapun, ya, lebih dari kata jinak, bahkan bisa diajak bercanda, bisa dilatih dan sebagainya, teman-teman ya. Jadi itulah sharing dari Pak Mus, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa tonton terus video Pak Mus di video selanjutnya supaya kalian tahu bagaimana treatment apapun itu ya. Mungkin ada di luar sana yang tidak kenal dengan hewan ini jadi kenal, dan tidak tahu cara mengenanganinya bisa tahu, teman-teman ya. Jadi bagi penonton baru jangan lupa klik subscribe, like ya, dan juga share kalau mana tahu teman-teman kalian membutuhkan video ini ya. Jadi cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.